Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa uthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tafuzun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu maksumun wa mafru'un baina abdi. Al-hadis. Wa qala Luqmanul Hakim, ad-dunya bahrun amikun wa qad ghuriqum min fiha nathun katsir faj'a safinataka fiha taqwallah wa waswaha al-iman biha wasiruha at-tawakkal 'ala Allah la'allaka tanju. Al-athar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang insyaallah penuh barokah Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan bisa berjumpa lagi di dalam kajian kitab Hikam yang ada di channel YouTube MUI Kabupaten Purwakarta. Sholawat beserta salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, wabil khusus pada pemirsa yang ada di channel YouTube MUI Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan senantiasa selalu melaksanakan apa yang diperjuangkan oleh baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalankan syariahnya. Pemirsa yang ada di channel YouTube MUI, alhamdulillah kita sekarang akan melanjutkan bahasan-bahasan hikam yang sudah dibahas dan insya Allah akan membahasan kajian hikam yang berikutnya. Yang sudah dibahas yaitu masalah tadbir, ya, pada minggu-minggu yang dulu, bahwa tadbir itu diperbolehkan dengan catatan, yaitu harus ada 3 syarat. Pertama, harus ada taklif, dan kedua menuju pada Allah. Ya. Selain daripada menuju pada Allah, yaitu adanya
tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ini insyaallah Syekh Athuillah akan membahas utamanya bagi murid, yaitu murid itu artinya orang yang menghendaki menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah murid ada tahapan yang kedua adalah salik. Itu salik itu orang lagi menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tahapan yang ketiga yaitu arif, orang yang sudah mengenal terhadap hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan ini yaitu dijelaskan bagi murid yang menghendaki menuju terhadap hadrah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Syekh Athuillah di dalam hikamnya menyebutkan yaitu ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tudiba minka dalilun alantimasil basirati minka, yang artinya kesungguhanmu untuk memperoleh apa yang telah dijamin untukmu serta kelalaianmu untuk melakukan apa yang dibebankan kepadamu itu adalah tanda kebutaan basiroh yang ada pada diri kamu. Artinya di dalam hikmah ini, yaitu hikmah yang kelima kalau nggak salah ya, kesungguhanmu untuk memperoleh apa yang telah dijamin untukmu serta kelalaianmu untuk melakukan apa yang dibebankan kepadamu itu adalah tanda kebutaan basiroh yang ada dalam diri kamu. Artinya tanda-tanda orang yang basirohnya buta yaitu orang melaksanakan apa yang sudah dijamin oleh Allah kadang-kadang sungguh-sungguh, ya semacam rizki lah, semacam rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu masya Allah melaksanakannya itu menghabisi waktu, tapi kadang-kadang yang jelas-jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dilalaikan, bahkan bukan dilalaikan lagi, bahkan jauh daripada dilaksanakan. Padahal itu jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah oleh Allah ya semacam ibadah, semacam taat, semacam amal-amal soleh yang akan mendekatkan diri terhadap Allah dan menjadi bekal nanti di yaumil akhir. Padahal kalau kita lihatnya itu kan kehidupan dunia itu cuma sementara ya, cuma dekat. Tapi kadang-kadang masya Allah orang itu kalau walaupun kehidupan dunia itu sementara tapi berlomba-lombanya luar biasa. Sedangkan ibadah yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti bekal di yaumil akhir kadang-kadang banyak yang dilalaikan. Ini orang seperti ini yaitu yang sudah buta ainul basirohnya, sudah tidak melihat ainul basirohnya yaitu mata hatinya gitu. Karena mata itu terbagi dua, ada mata hati dan ada mata yang kelihatan, mata yang dohir. Kalau mata hati yang dilihatnya yaitu
masalah maknawiyah. Tapi kalau mata yang dohir itu yang dilihatnya itu masalah sesuatu yang hisiah, sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Oleh karenanya ketika orang itu mata hatinya sudah buta, maka dia itu semangat untuk apa yang sudah ditanggung jawab oleh Allah SWT itu rezeki, tapi melalaikan apa yang sudah diperintah oleh Allah SWT yaitu ibadah. Padahal mencari rezeki itu untuk di dunia ya ada batasannya, tapi ibadah untuk di akhirat nanti akan selama-lamanya. Jadi seharusnya yang harus bersungguh-sungguh itu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencari rezeki itu ada ikhtiar-ikhtiar, tapi jangan sampai melupakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang ada di channel YouTube MUI Kabupaten Purwakarta, apa sebabnya orang itu buta mata hatinya? Karena tidak mengenal mana daripada dunia ya. Padahal dunia itu dari asal kata dari dana ya, yadni dan yan, bahwa danin wadaka madniun, lam yadni lama yadni, mayadni layadni, layadni liadni layadni, idni latadni, madnad madnad minan. Yang artinya dekat. Kalau orang tahu bahwa dunia ini dekat, dunia ini sebentar, dunia ini tidak akan lama akan ditinggalkan, mungkin orang itu akan bersungguh-sungguh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan melaksanakan ikhtiar kasab untuk bekal di dunia, tidak melupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan mata hati yang sudah tertutup, mata hati yang sudah buta, kadang-kadang orang itu selalu terlena dengan kehidupan duniawi, apalagi mencari rezeki. Memang rezeki itu harus ada ikhtiar ya, harus dicari gitu. Dan pencarian rezeki itu jalannya banyak. Ada dengan ikhtiar melalui kasab, syariat melalui kasabnya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan ada ikhtiar melalui ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa orang yang melaksanakan takwa insya Allah akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang tidak dihitung-hitung ya. Dan ada juga ikhtiar rezeki daripada silaturahmi, karena di dalam hadis ida arodda ayab suto pirizkihi wa ayatullah fi umrihi pal yasir rahimahu, ketika kalian menghendaki luas dalam rezeki dan panjang di dalam umur, baik panjang secara biologi atau panjang secara produktif, pal yasir rahimahu, maka harus bersilaturahmi. Ada ikhtiar rezeki itu dari bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum
la zidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Ada ikhtiar dari kita berdoa ya. Karena dalam hadis ada la yaruddul qada ila bidu'a, tidak akan bisa menolak qada kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar untuk mencari rezeki. Tapi ikhtiar mencari rezeki ini jangan sampai melalaikan ya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab sekarang banyak yang ikhtiar mencari rezeki tapi melalaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ikhtiar mencari rezeki sungguh-sungguh tapi perintah Allah dilalaikan, yang akhirnya orang itu buta mata hatinya. Kalau orang itu sudah buta mata hatinya kadang-kadang banyak jauh daripada melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda yaitu sayati zamanun ya yasrofuna mutrifin wa yastafuna bil abidin wa ya'maluna bil Qur'an ma wafaqa ahwa'ahum. Wa ma khalafa wa hum yatrukuna fa inda dzalik yu'minuna bibadil kitab. Artinya nanti akan datang suatu dimensi di mana orang itu memuliakan atau mengagung-agung orang-orang yang punya kekuasaan ya, mengagung-agung pemerintah-pemerintah yang jauh daripada keadilan. Sementara wayastufuna bil abidin, sementara orang itu menganggap kecil, menganggap remeh terhadap orang-orang yang ahli ibadah. Bahkan dilihat dengan sebelah mata itu ahli ibadah itu. Dakan wayak malu nabil Quran ma wafaqahum, dia itu mengamalkan Quran seiring dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sama dengan hawa nafsunya, Quran ditinggalkan. Berarti orang itu sudah fa inda dalik yu'minuna bibadil kitab, orang itu sudah mengimani sebagian kitab, dan wayak puruna bibadin, dan orang itu kufur sebagian daripada kitab. Itu akan terjadi. Artinya orang yang punya dunia kadang-kadang diagung-agung, tapi orang yang ibadah kadang-kadang dilihat dengan sebelah mata. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul dengan kategori yu'minuna bibadil kitab wa yakfuruna bibadin, yaitu mengimani sebagian daripada kitab dan mengkufuri sebagian daripada kitab. Oleh karenanya bagaimana untuk kita itu di dalam kajian ini, apalagi murid ya, murid orang yang menghendaki untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dijamin, yang telah ditanggung jawab oleh Allah, kita harus ikhtiar, kita harus berusaha, tapi jangan sampai mengalahkan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah oleh Allah yaitu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah dan amal soleh. Karena apa? Karena tujuan hidup kita di dunia ini hanya 3. Satu, hanya untuk beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kami menjadikan manusia dan jin hanya untuk pengabdian terhadapku, hanya untuk ibadah. Dan tujuan kita ke dunia ini yaitu supaya menjadi khalifatul ardi, khalifah fil ardi, yaitu jadi pimpinan ya, baik mimpin secara luas maupun mimpin secara keluarga, yang
Yang penting kita dijadikan di dunia ini jadi khalifatul adli. Dan yang ketiga, memang tujuan di dunia ini kita harus banyak sosialisasi tentang masalah agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau tentang masalah kebaikan-kebaikan, yaitu dakwah. Nah, selebihnya dari tiga ini adalah keperluan hidup. Jangan sampai keperluan hidup ini bisa mengalahkan daripada tujuan hidup. Karena tujuan hidup memang itu yang paling pokok. Insya Allah kalau kita memperhatikan tujuan hidup, insya Allah keperluan hidup ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah keperluan hidup ini akan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dari kajian hikmah ini, mudah-mudahan kita di dunia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada perkataan Luqmanul Hakim ya, supaya kita di dunia ini selamat bagaimana ya, kita merujuk pada perkataan Luqmanul Hakim. Dia mengatakan ad-dunya barun amikun wa qad guriko fiha nasun kasir faj'a safinataka fiha taqwallah wa swaha al-iman biha wa siru'aha at-tawakkal 'ala Allah la'allaka tanju. Ya, artinya dunia ini laksana lautan yang sangat dalam. Tidak sedikit manusia yang tenggelam di dalamnya gitu. Maka jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya ketakwaan terhadap Allah harus dijadikan sebagai kapalnya gitu ya, sebagai kapal dan keimanan sebagai dayungnya, dan tawakal pada Allah sebagai layarnya. Insya Allah kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun kelak di akhirat. Jadi artinya kalau di dunia ini mau selamat, ya kata Luqmanul Hakim ya, karena banyak orang yang tenggelam terhadap dunia, supaya selamat bagaimana? Kita harus takwa itu sebagai kapalnya, sebagai perahunya, dan keimanan sebagai dayungnya, dan tawakal sebagai layarnya. Insya Allah kalau disertai dengan takwa, dengan keimanan, dengan tawakal, walaupun kita mencari dunia, walaupun kita mencari rezeki, insya Allah kita akan selamat. Oleh karenanya mudah-mudahan pemirsa yang ada di channel YouTube MUI ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dunia ini cuma sementara, dunia ini akan ditinggalkan oleh kita. Bukan tidak boleh atau bukan melarang Islam mencari dunia, boleh, tapi mencari dunia ini jangan sampai melupakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mencari dunia ini terlena, bahkan bukan terlena lagi, bahkan jauh daripada melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut-takutnya bagi murid ketika mencari dunia, mencari rezeki, sudah melupakan apa yang diperintah oleh Allah, takutnya nanti akan buta mata hatinya. Terakhir saya punya guru suluk ya di daerah Jawa itu, kata Syekhuna waktu saya mengaji, kalau kamu ainul basirohnya mau terbuka harus ada 3 yang dilaksanakan. Ini bagi pemirsa yang ada di YouTube ya MUI ini. Apa pertamanya? Pertama,
harus bisa membaca Al-Quran, kalau bisa minimal 1 hari 1 hatam ya. Kalau bisa 2 hatam, yaitu siangnya 1 kali hatam dan malamnya 1 kali hatam, jadi 2 kali hatam ya. Kalau tidak bisa hatam 2 kali, yang kedua harus dzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu genep ribu, genep ratus, genep puluh genep. Yuk dzikirnya sebanyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Kata saya yang ketiga bagaimana supaya ainul basirohnya betul-betul ada. Yang ketiga katanya harus banyak berpuasa sunat. Apalagi puasa Nabi Daud, minimal puasa pada hari Kamis dan hari Senin, insya Allah. Dengan adanya puasa kita akan menjadi netralisir diri kita, akan selalu bersih diri kita, insya Allah nanti akan ada yang disebut ainul basiroh. Kebanyakan sekarang sudah banyak yang melupakan bagaimana untuk pembersihan diri, bagaimana supaya ainul basirohnya ada di dalam dirinya. Kadang-kadang orang sudah tidak tahu apa yang disebut ainul basiroh dan tidak tahu apa yang disebut jati diri yang sebenarnya. Oleh karenanya yang simple yang tadi sudah dijelaskan, minimal supaya mengembalikan jati diri kita harus bersungguh-sungguh apa yang diperintah oleh Allah dan ikhtiarigi, jangan mengalahkan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Insya Allah itu minimal untuk mengembalikan ainul basiroh ada di dalam diri kita. Mungkin itu yang bisa dijelaskan di dalam kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan walaupun kita masih jauh melaksanakan daripada ijtihaduka fima duminlaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intisul basarati anka, tapi mudah-mudahan setidaknya kita dikumpulkan nanti di alam akhir dengan orang-orang yang sudah punya ainul basiroh, orang-orang yang betul-betul punya penerawangan hati ya, yang punya hati jernih, yang hatinya memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada kesalahan mungkin dari kebodohan diri pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, dan sebelum kita tutup dengan kifarat majlis, ada satu doa di dalam referensi yaitu tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah dengan dibaca doa ini supaya rezeki itu stabil ya, dari muda sampai tua. Rezeki yang diberikan oleh Allah stabil dari muda sampai tua, dan tidak melupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaya inda kibari sinni wan do'i umri birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya, yang artinya ya Allah, jadikanlah luas rezeki Engkau kepadaku ketika umurku sudah tua, dan mudah-mudahan walaupun umurku sudah tua tapi selalu dikasih rezeki oleh Engkau dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin. Itu dibacanya setiap 3 kali setelah melaksanakan sholat fardu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Insya Allahnya itu kalau didawamkan akan istilah distabilkan atau selalu dikasih rezeki oleh Allah Taala untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ditutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kudma sopada makadallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.